Salam jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Hari ini hadir kembali menemui segenap sahabat yang berkehendak baik, mengajak belajar bersama, berguru dan berburu kebijakan dari kitab Amsal yang penuh dengan mutiara yang menarik. Dan apa hasil buruan yang bisa ditampilkan kali ini? Apa bedanya saudara-saudara orang bodoh dan orang bijak? Orang bodoh itu suka mentertawakan kekurangan orang lain. Sedangkan orang bijak lebih suka mentertawakan dirinya sendiri. Gitu aja kok repot. Orang bodoh dan orang bijak bisa berbuat kesalahan. Bedanya orang bodoh itu sering salah tapi tidak belajar apa-apa dari kesalahan. Sebaliknya orang bijak justru belajar dari banyak kesalahan dan disitulah kelebihannya. Kekurangan manusia adalah saat ia tidak tahu kelebihannya. Yang ia umbar mencela kekurangan orang lain dengan memperlihatkan kekurangan dirinya melalui celaannya. Sahabat yang terbaik bukanlah yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi dia yang tinggal dengan kita di dalam segala kekurangan yang kita miliki. Maka hidup yang ideal di dalam iman bukanlah saat kita saling mencela, tetapi saat kita menutup kekurangan masing-masing. Bukankah cinta adalah menutupi segala sesuatu? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa, pundak yang kuat, kaki yang kokoh, serta kesadaran yang luas. Agar kami mampu menahan beratnya beban kehidupan, serta mendapat perspektif yang luas dengan kekuatan dan kelenturan yang daripada Tuhan. Puji syukur untuk para sahabat yang Tuhan hadirkan bagi kami, yang olehnya waktu terasa begitu cepat berlalu, dan yang bersamanya soal-soal rumit jadi terasa sederhana. Tuhan juga berkati pergumulan saudara-saudara kami dalam menggumuli panggilan hidup mereka, serta ketekunan di dalam segala usaha mengatasi berbagai gejolak di dalam rumah tangganya, baik dalam kerja, finansial, pengembangan usaha, juga pertumbuhan iman dan harapan serta cinta. Terima kasih di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara, hasil perburuan dan keguruan kita hari ini terambil dari Amsal 26 ayat yang keempat dan kelima, yang berbunyi, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Saudara-saudara yang berkehendak baik, sepintas ayat ini inkonsisten, kontradiktif, ya, saling bertentangan. Mari kita analisa sedikit. Di satu pihak, pengamsal mengatakan jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Tetapi
pada ayat berikutnya pengamsal menulis, jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Lah gimana ini? Yang benar yang mana? Kok inkonsisten? Itu kalau kita membacanya sepintas, ya. Tetapi disinilah kepiawaian pengamsal di dalam mengolah kata dan menjelentrehkan maksud. Pengamsal menggunakan bentuk literer yang disebut antitesis, yaitu mengulang bagian depan, tetapi dengan maksud dan tujuan yang berbeda. Yang depan mengatakan jangan menjawab. Ayat berikutnya mengatakan jawablah. Jadi di sini yang menjadi soal bukan kontradiksinya, tetapi lebih pada soal dilema, yaitu suatu pilihan ketika kita diperhadapkan dengan fakta-fakta dan realitas yang sama-sama sulit. Dalam hal ini tentu maksudnya ketika berhadapan dengan orang bodoh, gimana sih kita mesti menghadapi orang bodoh? Pernah saudara-saudara diskusi dengan orang yang punya satu jurus, yaitu jurus pokoke. Dia nggak punya jurus lain, apalagi jurus kembangannya, lebih nggak punya lagi. Jadi dia tidak memiliki argumen yang memadai selain pokoknya. Taunya pokoknya. Maunya ya cuma pokok, yang lain nggak mau. Nah ditanya alasannya, dia nggak punya alasan. Apalagi ditanya kenapa dan mengapanya. Dia tidak memiliki penjelasan. Karena soal pertanyaan kenapa dan mengapa selalu membutuhkan penjelasan. Jadi mumet toh kalau ngadepin orang semacam itu. Diskusi tetapi tidak memiliki kerangka berpikir yang memadai. Dialog malah menjadi debat kusir yang tanpa akhir. Jadi tidak akan menang karena mereka itu bodoh. Dan belum ada obat praktis untuk kebodohannya. Kata Einstein, kecerdasan itu ada batasnya. Tetapi kebodohan itu nggak ada batasnya. Jadi kecerdasan itu malah ada batasnya. Orang cerdas itu tahu apa yang dia tidak tahu. Dan tahu apa yang dia juga tahu. Nah, beda dengan orang bodoh. Orang bodoh itu dia tidak tahu apa yang dia tahu. Apalagi yang dia nggak ngerti. Jadi yang dia tahu saja tidak ngerti, apalagi yang dia nggak ngerti. Tambah nggak ngerti. Nah, dilema yang kita lihat di dalam ayat pengamsal itu terletak di sini. Nah, melihat realitas ini, pengamsal mengatakan, jangan menjawab orang bodoh menurut kebodohannya. Jadi seolah-olah pengamsal mau mengatakan, kita tidak usahlah berdebat dengan orang semacam ini, di samping kontraproduktif juga membuang energi. Tidak bijaksanalah beradu argumen dengan orang bodoh di tingkat sendiri dan menganggap orang lain itu bodohnya. Nah, pada ayat yang ke-5 dikatakan, jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak bisa menghindar, harus berargumen dengan orang-orang bebal yang bodoh itu, maka perlu, kalau dalam istilah catur itu, ya menskakmat dia. Dia skakmat agar supaya kebodohannya itu tidak terkonfirmasi oleh kediaman kita. Jadi jika Anda menanggapi orang bodoh, Anda akan menjadi seperti dia. Kelihatan sama bodohnya. Tetapi kalau Anda tidak menjawab orang bodoh, maka dia menganggap Anda seperti dia. Pinternya. Nah, bagian terakhir saudara-saudara dari ayat inilah sebetulnya yang menjadi kotak Pandora. Yang jadi kunci utama membuka arti dari ayat-ayat
itu dan menunjukkan mereka untuk menjadi prinsip praktis yang dapat digunakan dengan bijak. Jadi bagian akhir ayat ini, pada ayat yang kelima bagian akhir, jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Ini memegang sebuah kunci supaya kita tidak menurunkan diri dari level argumen. Jadi jangan berdebat lagi dengan orang yang berupaya membuka front, debat kusir, konflik pendapat, apalagi dengan pemilik jurus pokok itu tadi. Kita tidak harus menyeret orang bodoh ke tingkat kita, tidak perlu meluruskan, karena ia memang menikmati jalan bengkoknya. Dia memang ngajaknya berantem, bukan beradu argumen. Jadi orang bodoh memang menjengkelkan. Ia gemar cari masalah, bahkan ketika tidak ada masalah, dia akan mencarinya, bikin gara-gara. Dia memprovokasi kita supaya kita marah. Dan dia akan bahagia karena kita sudah berada di levelnya kalau kita marah. Sama-sama menggunakan emosi, bukan rasio lagi. Nah, pengamsal menasihati kita agar kita jangan membiarkan diri kita disetir, diprogram untuk mendapatkan yang terbaik dari kita. Bahasa sederhananya, janganlah menjawab mengikuti alur kebodohan si orang bebal, tetapi tunjukkanlah kebodohan si orang bebal itu supaya janganlah si orang bebal ini merasa dirinya bijak. Jadi nggak perlu diladenin sih, tetapi kalau toh opininya menyesatkan, provokasinya membahayakan, apalagi mengancam persekutuan, mengancam kebinekaan, maka dengan bijak kita jelaskan. Jangan sampai karena yang cerdas diam, lalu dia menganggap semua orang setuju. Itu kan lebih bahaya lagi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita berburu mendapatkan mutiara iman. Kita ketemu lagi pada perjalanan ziarah episode berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.